Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa STS sekarang bukan nih STS diskusi dan rekomendasi sesi 14. Nah, bagi teman-teman yang pengen gabung di grup diskusi saham secara sehat dan dapat rekomendasi stock pick swing, BSJP dan scalping ya sedikit lah ya kalau market mendukung, nanti Mas Bro bisa digabung di grup ini, yaitu aktif dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Oktober. Nah, bagi teman-teman masih bingung tentang grup ini, Mas Bro bisa lihat video di atas atau kontak saya langsung aja di deskripsi guys, karena ini udah 14 sesi ya, pasti banyak teman-teman yang sudah tahu guys ya. Langsung japri saya aja, nanti pendaftaran ini closing tanggal 30 September ya. Oke, kita lanjut ke videonya tentunya. Sebelum Mas Bro ya, kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas bedah porto lagi episode 123. Nah, sebenarnya ada banyak antrian nih ya, semoga bisa kebahas satu-satu. Nah, kita akan bahas di sini yaitu Axio, BRI, Karya, Kuas, Unilever, dan Wika. Ini punya teman kita di grup STS ya. Semoga segera kejemput lah ya. Karena ini kan minus-minus. Karena kalau bedah porto itu pasti minus guys. Kalau yang plus mah nggak dibedah ya. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama adalah Axio. Nah, Axio ini pernah saya bahas kemarin, tapi saya belum lengkap. Saya akan lengkapi di sini guys untuk Axio. Dan Axio ini kalau menurut saya Mas Bro harus membandingin dengan Jirek ternyata. Nah, Jirek dari valuasi. Nah, kita lihat di sini untuk Axio dulu ya. Axio dulu, dia itu Axio udah minus 18%, lumayan dalam ya, karena memang mungkin dia dibeli di pucuk sini guys. Beli di pucuk terus sekarang udah mulai turun. Dan kalau kita lihat di sini ternyata Axio itu kayak ketarik ke atas gitu ya, ketarik ke atas. Nah, cara beli Axio kalau menurut saya guys, itu kalau dia berada di garis EMA 20 aja di atas ya. Kalau ini takutnya masih di bawah turun. Karena kalau kita lihat dari valuasi, kita lihat Zireknya dulu guys. Nah, Zirek kita lihat valuasinya, profitnya bagus, Zirek naik. Terus kita lihat di sini untuk PBV-nya, Zirek adalah 3 kali. Dan Axio sama Zirek tuh kayaknya ya hampir setara lah ya laptopnya ya. Jadi laptop kalangan menengah ke bawah lah seperti itu ya, Axio dan Zirek kayaknya setara lah mereka ya. Mungkin akan mendekati ini guys, PBV-nya 3 kali, ROE-nya 4 kali, ya equity-nya naik ya. Kita lihat dari PBV-nya aja, yaitu 3 kali. Nah, kita balik ke Axio. Nah, Axio di sini PBV-nya masih 5,7. Ya, artinya PBV-nya mungkin setengah kali ya. Mungkin 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat lebih banyak daripada Zirek si Axio. Dan kita lihat di sini untuk ROE-nya juga jauh lebih kecil daripada Zirek. ROE dari Axio itu 1,6. Zirek tadi 4 kali. Jadi istilahnya kalau dibandingkan dengan Zirek, ya Axio ini masih terlampau mahal dengan harga yang sekarang, guys. Jadi kalau misalnya ini berkaca dengan fundamental dan nggak digoreng-goreng, karena ada saham IPO itu yang memang dari awal digoreng sampai kayak WIRG seperti itu, dari awal sampai ke 1.500 PBV-nya sampai berkali-kali lipat, kayak ADMR seperti itu. Tapi kalau Axio ini dia naik terus udah mulai melandai. Jadi bagi teman-teman yang misal mau beli Axio, sebisa mungkin PBV-nya saat mendekatin si Zirek aja. Mungkin di sekitar harga 200 lah seperti itu, atau ke bawah. Nah, kalau udah deketin harga IPO ya mungkin bisa masuk karena juga fundamentalnya lumayan kuat. Nah, kalau bagi teman ini juga mendingan hold dulu aja. Kalau mau hold nggak masalah. Cuman kalau menurut saya guys, kalau misalnya dia naik ya kejemput jual gitu. Tapi kalau misalnya dia turun lagi, mendingan AVG di bawah 200. Di harga mendekati si Zirek ya untuk PBV-nya. Karena bisa aja juga naik, juga bisa. Ya, bisa aja naik. Kalau naik sih ya syukur, langsung bisa balik modal, balik jual seperti itu. Takutnya kalau Mas Bro itu nanti nafsu buat AVG down, nanti dibawa turun lagi, Mas Bro nggak akan kekejar lagi. Kalau kita salah AVG down, kayak saya kemarin pernah salah AVG down. Saya kira udah mentok, tapi udah AVG down gitu ya, tapi masih bawa turun tuh udah habis. Udah ngeri ya. Sebenarnya kalau nggak di AVG down, turun pun bodo amat sampai mentok. Kita AVG down kejemput. Tapi kalau AVG down-nya salah, nah kalau sekali turun mah bisa bahaya guys. Minusnya jadi banyak. Dan kita udah nggak punya dana lagi buat AVG down, akhirnya pasrah seperti itu. Hold aja dulu kalau mau hold. Ya, kalau udah mau CL kayaknya udah telat. Harusnya CL-nya waktu ini guys. Waktu dia crossing EMA 20-nya di CL gitu. Karena dia garis trend line-nya kan turun ya. Itu untuk Axio ya. Kita akan lihat yang selanjutnya adalah saham dari BBRI.
Nah, BBRI juga kemarin pernah kita bahas sekilas, jadi kayaknya sama guys untuk BBRI. BBRI sama, ya. Jadi, ya hold aja gitu ya. Kalau ini masih minus kan. Kalau BBRI sih saya bilang hold aja gitu. Baru masuknya cuman nggak terlalu banyak gitu ya. Hold aja. Saya yakin nanti kalau BBRI nanti Desember akan ATH guys. Nah, kemungkinan besar kalau ngambil di harga yang sekarang, minimal Desember cuan lah ya di harga 48 mungkin ke 5.000 guys. Nanti di Desember untuk BBRI ya. Jadi hold aja untuk BBRI. Kalau mau jual minimal ke harga 4650 ya atau 47 gitu ya, 4700 ya. Kalau mau ngehold sih mungkin bisa sampai 49 sampai 5000 untuk BBRI guys. Nah, selanjutnya adalah Karya. Nah, lihat Karya. Nah, ini Karya juga mulai rebound sebenarnya. Mulai rebound, tapi dia di bawah garis EMA 20 udah jebol seperti itu. Banyak teman-teman yang cut loss mungkin di sini ya, keluar. Sama kayak Aksio tadi. Dan di sini dia minusnya itu di Karya udah 18% lagi. 8% lagi ya, jadi saya udah dalam juga untuk Karya. Kita lihat Karya di sini. Nah, sama ya kayak PTPP, Jekon, WK, Adi itu semua turun ya. Di akhir minggu terakhir bulan September itu konstruksi pada turun. Yang udah diskon tuh Wika, PTPP guys. Itu udah diskon ya kalau menurut saya guys, kalau mau teman-teman masuk. Nah, kita lihat di sini untuk PBV-nya udah seperti ini guys ya. Udah tinggi banget nih. Udah tinggi banget ya. Kita bandingin sama Jekon tentunya juga baru IPO ya. Jekon masih 0,9. Masih murah banget sih Jekon. Apalagi Wika PTPP. Jadi nggak tahu kenapa teman ini beli saham Karya. Mungkin karena dikira masih mau naik seperti itu ya. Ini kan naiknya tinggi ya. Dikira masih mau naik dan dia beli di pucuk. Harusnya kalau teman-teman beli saham yang udah over value, itu berani cut loss harusnya. Harusnya berani cut loss. Jadi kalau misalnya udah beli, ini dikira mau naik misal di sini ya. Ternyata malah turun gitu ya. Harusnya berani cut loss. Jadi kalau saham-saham udah over value, sahamnya udah naik tinggi, itu kalau turun harusnya berani cut loss. Kalau misalnya beli Wika PTPP di harga sekarang gitu ya, di harga 900 seperti itu, ya nggak cut loss nggak apa-apa, bisa di hold. Tapi kalau saham seperti ini kan bikin deg-degan guys. Bikin deg-degan, bikin tidur nggak nyaman seperti itu ya. Ya harusnya cut loss sih kemarin. Tapi ini nggak tahu ya, untuk Karya ini kalau secara fundamental udah terlalu mahal, tapi nggak tahu kalau digoreng ya. Bisa aja saham-saham seperti ini digoreng, kita lihat ya. Apa yang terjadi ternyata di Karya di sini. Oke, kalau di sini di Karya. Oh ya, kemarin asingnya masuk guys ya, 237. Nah, kita lihat di sini si AK masih ada barang ternyata Karya. Di 300 ya. Masih ada barang si AK guys ternyata. Di sini yang ngejual adalah YP nih, YP yang taking profit. Kita lihat dari awal September deh. Agustus ya, September ya. Awal September di atas ini. Masih ada AK ternyata guys. Jadi masih ada harapan nih sepertinya guys ya. AK masih punya banyak banget barang di 320. Masih ada harapan kalau Karya guys, kalau kita lihat dari broker summary-nya. Nah, kita lihat dari sini ternyata MK masih AK jualan guys ternyata kemarin. Nah, AK masih punya barang di 300-an. Cuman dia cut loss. Ya cut loss. Ya nggak tahu ya, kita tergantung AK aja. Kalau AK misalnya nanti masuk mungkin naik, tapi kalau AK terus cut loss kayak MG kemarin di BKSL, MG di BKSL kan cut loss ya. Makanya sahamnya sampai ke 50 seperti itu, dari 60 gitu ya. Ya nggak tahu ini seperti itu guys. Mas Bro lihat aja sih pergerakan si AK ya untuk si Karya. Oke, terus selanjutnya adalah saham dari Kuas. Nah, Kuas ini kemarin anjlok ya. Kemarin anjlok. Waktu saya bikin video di harga 74 si Kuas sempat nyentuh 90. Itu cuannya 60% lebih dan kemarin tuh anjlok. Tapi kalau menurut saya masih on track guys, masih aman untuk Kuas ini. Karena juga Kuas ini, kita lihat ya untuk Kuas di sini, saya kira itu close-nya mau ke 81 ya, ternyata malah di 80. Nggak tahu kenapa. Nah, kita lihat di sini dari short term debt. Nah nih ya, Mas boleh di sini short term debt-nya itu adalah 104 miliar, equity-nya 140. Kalau yang saya baca itu di
fundamental yang lain tuh utang jangka pendeknya itu sekitar 80 miliar. Kalau ini sih di IPOD sini 104 ya, nggak tahu ya, mungkin beda-beda gitu seperti itu. Ya pokoknya seginilah utangnya. Jadi yang saya perlu garis bawah adalah di sini ya. Utang jangka panjangnya itu lebih sedikit daripada utang jangka pendek. Dan biasanya perusahaan yang seperti ini butuh dana cepat. Dan menurut berita itu ada sekitar 18 miliar yang belum digunakan saat IPO. Kemungkinan untuk membayar hutang, guys. Nah, untuk Kuas, PBV sebenarnya oke ya. PBV-nya murah, profitnya sebenarnya juga bagus. Fundamental bagus, cuman masalahnya adalah hutang jangka pendeknya gede. Nah, ini yang jadi trigger bahwa Kuas itu perlu duit. Nah, kalau Kuas itu perlu duit, di sini ada maturity warrant. Nah, warrant harga terbosnya 250 kalau belum diganti ya. Terus untuk maturity date-nya itu tanggal 25 Oktober. Nah, 25 Oktober, guys. Jadi sekitar 1 bulan lagi kurang. Itu ada maturity warrant. Dan kalau warrant seperti ini gimana sih? Artinya kalau Mas Bro itu tebus warrantnya, nanti kalau misalnya Kuas sampai ke harga 300, terus Mas Bro tebus harga Kuas W-nya 250 kan untung. Nah, Mas Bro nebus kan bayar. Nah, duitnya masuk mana? Masuk ke perusahaan duitnya. Nah, berarti salah satu cara Kuas ini untuk melunasi hutang jangka pendeknya adalah membuat warrantnya tertebus. Nah, kalau membuat warrant tertebus itu berarti harga sahamnya nggak mungkin di bawah 250. Kalau harga sahamnya di bawah 250 ya siapa yang mau nebus kan gitu kan? Rugi kan? Dan harga sahamnya di bawah 250. Kalau menurut saya sih masih optimis si Kuas ini. Karena PSP-nya butuh dana buat ngelunasin utang jangka pendek dan bentar lagi juga maturity warrant. Kalau kita lihat di sini Mas Bro, dari harga 80 ya. 80 kita lihat 80 tambah 200% ya kita lihat. 10 nah sekitar 210 apa 220% lah kenaikannya kalau dari harga sekarang sampai ke 250. Apakah mungkin? Iya mungkin aja guys. Lihat aja Sliss. Nah lihat mungkin wah nggak mungkin lah dari 80 kok ke 2,5 dalam waktu 1 bulan. Lihat tuh Sliss. Hey Sliss, lihat Sliss. Nah ini Sliss. Kita liatin Sliss ya di sini. Sliss itu naik multi bagger itu seminggu. Kok lama banget nih guys. Nah ini Sliss ya kita lihat. Nah dari harga misalnya ini dari harga 200 sampai ke 480 hampir 500 itu cuma 1 2 3 4 5 6 7 hari seminggu guys. Masih mungkin. Terus Kuas itu juga habisnya tanggal 25. Masih ada 4 minggu kurang. Jadi masih mungkin banget si Kuas ini naik sampai ke 250. Tapi masih mungkin ya. Ini hanya analisa aja. Bagi teman-teman masih hold Kuas sih saya kira sih no problem, nanti masih bisa tunggu sampai maturity warrantnya mendekati. Oke, terus selanjutnya adalah Unilever. Kita lihat jadi Unilever. Unilever di sini ya seperti itu ya. Unilever itu udah mulai sideways. Ini AC-nya jualan, AC-nya udah mulai masuk guys di sini. Dan dia udah di atas EMA 200. Saya jarang banget masuk Unilever soalnya. Kemungkinan besar sih Unilever nanti akan bagi dividen lagi guys. Nanti di sekitar bulan Januari ya kalau nggak salah kemarin ya. November. Bentar lagi guys berarti guys. Di sini November 2021, bentar lagi bagi dividen. Mungkin kalau nggak Desember ya Januari lah. Nanti Unilever tuh bagi dividen lagi. Nah mungkin saat Unilever membagi dividen itu sahamnya bakal naik kan ya. Bakal akan naik gitu ya. Bakal akan naik. Kita lihat di sini Unilever udah minus 6% ya. Saya serem aja sih ngelihat chartnya ini. Tapi kayaknya udah mulai menarik sih consumer Unilever ini. Udah mulai menarik. Harganya terus dijaga di atas EMA 200 gitu ya. Jadi enaknya kalau ngambil Unilever di mana untuk saat ini? Ngambilnya deket-deket EMA 200 saja. Kalau tembus ya cuan, kalau jebol ya langsung cut loss. Jadi risk and reward-nya lebih kecil kalau Mas Bro ngambil di garis sekitar EMA 200, mungkin di harga 4.590 ya, 4.600 seperti itulah. Kalau ngambil Unilever enaknya di situ. Di garis MA 200. Kita lihat di sini untuk Unilever ya. Masih ada harapan guys Unilever. Tunggu aja sampai nanti bagi dividen.
kemungkinan si akhir tahun atau awal tahun ya, itu akan bagi dividen lagi untuk Unilever. Nah, untuk PBV memang seperti ini guys, profitnya itu masih terus turun ya. Oh, naik guys. Oh iya, pantas ya. Saya juga jarang ngikutin Unilever, ternyata profitnya naik ya. Setelah bertahun-tahun tuh turun, sekarang mulai membaik seperti itu ya. Ini mungkin yang membuat saham Unilever tuh balik lagi gitu ya, naik lagi gitu ya. Dari downtrend yang udah parah sekali. Ini kan turunnya parah guys, zurutnya sampai habis. Dari 10.000 sampai ke ini nyentuh ke 3.000 ya, turunnya dalam sekali untuk Unilever. Ya, jadi kayaknya sih hold aja sampai nanti pembagian dividen. Harusnya ini akan cuan. Kalau mendekati EMA 200 nambah lagi. Seperti itu guys untuk Unilever ya. Oke, terus selanjutnya adalah Wika. Nah, Wika ini aman guys ya. Dia udah minus 11%. Nambah lagi aja deh dulu. Nambah lagi ya. Wika, PTPP kayaknya sih oke. Nanti biasanya kalau konstruksi itu di bulan Oktober hijau. Konstruksi di bulan Oktober biasanya hijau. Apalagi saat September drop. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini nih Oktober nih. September Oktober nih. Oktober ini di atas, guys. Tahun lalu aja Oktober itu di Oktober itu konstruksi atau Wika ini ATH. Ya, ATH termasuk ATH. ATH-nya kan di sini, guys. Nah, di sini juga Oktober di atas juga nih, guys. Kita lihat sini. Nih, Oktober, November naik sampai Desember. Di sini mulai September, Oktober naik. Ini enggak? Jadi always di atas, guys. Biasanya kalau di bulan Oktober. Ini November, Oktober, November lihat naik. Ingat? Nah, sejak beberapa tahun ke belakang memang konstruksi ini setiap bulan Oktober, November naik. Karena mungkin kalau konstruksi ini dia itu ada namanya perbaharuan kontrak seperti itu, jadi sahamnya biasanya naik kalau di akhir tahun. Nah, ini tunggu aja, ini malah bisa mulai dicicil guys. Mungkin kalau di 900 gitulah, beli aja. Nggak usah takut guys. Minus 11% nggak masalah, nanti nambah lagi lah 5 juta gitu ya. Biar nanti ambil Wika di 900, syukur-syukur di 900 dapat. Nah, itu tunggu aja, nanti kemungkinan targetnya sih di atas 1000 lagi untuk Wika guys. Sama PTPP juga, jadi aman bagi teman-teman yang minus di konstruksi sih aman. Sebentar lagi harusnya kejemput ya, kalau mau AVG harusnya cuan. Oke, mungkin itu aja dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya guys.